Tindak pidana pencucian uang. Apa itu tindak pidana pencucian uang? Tindak pidana pencucian uang atau TPPU adalah tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tujuan utama dari TPPU adalah untuk menghindari pelacakan oleh aparat hukum dan memungkinkan pelaku menikmati hasil kejahatannya tanpa dicurigai. Di Indonesia, TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tahapan pencucian uang. Proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui 3 tahap utama. Penempatan atau placement. Pada tahap awal ini, uang hasil kejahatan dimasukkan ke dalam sistem keuangan yang sah. Pelaku akan berusaha menyetor uang tunai dalam jumlah kecil ke berbagai rekening atau instrumen keuangan agar tidak terdeteksi. Pelapisan atau layering. Pada tahap ini, pelaku melakukan serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks untuk menyamarkan jejak asal uang. Tujuannya agar uang tersebut sulit ditelusuri oleh penegak hukum. Contohnya adalah melakukan transfer uang ke banyak rekening, mentransfer dana antar negara, atau menginvestasikannya ke dalam aset lain. Integrasi atau integration. Setelah melalui proses pelapisan, uang yang sudah dicuci akan dimasukkan kembali ke dalam ekonomi yang sah. Pelaku bisa menggunakannya untuk membeli properti, aset mewah, atau membiayai bisnis yang terlihat legal, sehingga uang tersebut tampak sebagai penghasilan yang sah. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana atau pidana asal, antara lain korupsi, penyuapan, narkotika, terorisme, perjudian, penipuan, penggelapan, pemalsuan uang, perdagangan manusia, penyelundupan, perpajakan, perbankan, dan semua tindak pidana yang diancam pidana 4 tahun atau lebih dapat menjadi sumber tindak pidana pencucian uang. Subjek hukum TPPU. Pelaku, perorangan atau korporasi. Perorangan adalah setiap orang, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Pihak pelapor. Pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut undang-undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu penyedia jasa keuangan, antara lain bank, lembaga pembiayaan, penyelenggara e-money, penyedia barang dan jasa lain, antara lain perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, balai lelang. Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor. Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU atau memberi kesaksian dalam pemeriksaan TPPU wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya. Penyidikan. TPPU merupakan independent crime, sehingga penyidikan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan tindak pidana asal atau predicate crime terlebih dahulu. Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyidikan, antara lain penyidik kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan penyidik khusus lainnya yang diatur oleh undang-undang terkait. Perampasan dan pengembalian aset. Aset hasil tindak pidana dapat disita, dirampas untuk negara, atau dikembalikan kepada korban. Jika aset disembunyikan atau dialihkan, negara dapat melakukan perampasan melalui mekanisme hukum.